Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mohon maaf ya, Bapak telat sedikit sebab Bapak ada meeting tadi bersama guru-guru lainnya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, kita mulai berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memulai doanya. Ya, berdoa selesai. Ya, sebelum Bapak ke pembelajaran, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Bentar ya. Fadil Mursi Agama hadir ya. Oke. Imam Wardani hadir. Oke. Ardila Putri hadir juga. Agus, Lukman hadir ya. Devi Nopriani. Iya. Devi. Dia yang suka membuat. Devi kemana Devi ya? Gak ada kabar. Berarti absen ya. Tasya hadir. Oke, baik. Sepertinya Devi tidak hadir hari ini ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Ya, materi hari ini itu kita akan membahas itu komponen perangkat input dan output. Jadi sebelum Bapak masuk ke perangkat input dan output, Bapak akan mereview kembali materi minggu lalu. Anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Bapak tanya. Nanti siapa yang jawab, Bapak akan kasih nilai plusnya. Siapa? Ayo. Ya, silakan Fadil. Ya, baik sekali. Materi minggu lalu itu materi tentang sejarah komputer. Yang dimana sejarah komputer itu ada 5. Yang pertama, sejarah komputer generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, pada generasi pertama itu masih menggunakan tabung vakum untuk mengoperasikannya. Pada generasi kedua menggunakan transistor. Pada generasi ketiga sudah menggunakan IC. IC itu semacam prosesor kecil itu yang terdapat pada motherboard pada komputer sekarang itu. Dan pada generasi keempat itu namanya IC juga, tapi dibentuk lebih kecil dari komponennya dan kecepatannya sudah mumpuni daripada generasi sebelumnya. Dan terakhir itu generasi kelima. Generasi kelima itu dapat kita definisikan seperti komputer-komputer atau laptop pada zaman sekarang yang sudah banyak kita lihat. Nah, itulah materi kita minggu lalu ya. Langsung saja masuk ke materi yang sekarang, yaitu komponen perangkat input dan perangkat output. Jadi, perangkat input dan output ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Nah, Bapak akan menjelaskan beberapa komponennya. Nah, sebelum masuk ke input output, kita harus tahu apa itu komputer. Bahwa komputer itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang berarti computare, yang berarti menghitung. Nah, dapat kita definisikan bahwa komputer itu adalah suatu alat pemproses data yang dapat melakukan perhitungan besar secara cepat, termasuk perhitungan aritmatik, logik, tanpa campur tangan manusia. Nah, jadi komputer itu adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia tanpa menggunakan energi tambahan gitu. Nah, lanjut. Nah, kita akan masuk ke input device. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu input device? Nah, ya, Lukman, apa itu input device? Oh ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Lukman. Jadi, input device itu adalah perangkat masukan pada komputer. Nah, perangkat masukan itu adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data atau program pada komputer. Jadi alat itu ada beberapa contohnya, yaitu jadi Bapak sekarang itu akan mengambil beberapa contoh kecilnya saja ya, karena waktu kita tidak cukup untuk menyebutkan seluruh alat input. Yang pertama itu akan Bapak contohkan
ada keyboard. Apa tuh keyboard? Nah, bagus sekali. Keyboard itu adalah alat untuk mengetik ya, mengetik. Dapat kita jumpai pada laptop, komputer-komputer yang ada di mana saja gitu, itu udah menggunakan keyboard. Yang kedua itu scanner. Scanner itu juga termasuk alat input ya. Bisa dikatakan cara kerjanya itu seperti mesin fotokopi. Jadi kertas ini kan dimasukkan ke mesin fotokopi, ya, terus dia di scan gitu. Nah, seperti itu cara kerjanya. Yang ketiga itu ada mouse, bukan tikus ya. Mouse itu adalah salah satu alat input juga pada komputer. Nah, mouse itu gunanya untuk menggerakkan kursor pada monitor. Jadi kita memudahkan kita mengklik-klik ikon, menu, dan selain sebagainya. Selanjutnya itu ada touchscreen dan light pen. Nah, touchscreen itu seperti HP ya, atau laptop layar sentuh, itu dipencet-pencet aja bisa. Nah, kalau pada komputer itu dilengkapi dengan touchscreen dengan light pen. Jadi touchscreen itu di cara kerjanya menggunakan light pen. Light pen itu seperti pena, itu ujungnya seperti ada laser gitu, gunanya untuk mengklik-klik. Nah, gitu. Nah, jadi Bapak itu saja mencontohkan ada 4 input device yang Bapak contohnya, itu tadi ada mouse, keyboard, scanner, touchpen, dan light pen. Nah, selanjutnya Bapak akan tanya dulu ya. Coba kalian sebutkan, coba anak-anak sebutkan apa-apa saja contoh lain dari input device ini. Coba tunjuklah tangan. Oh ya, Imam. Ya, bagus sekali. Salah satu input device itu yang lain adalah seperti monitor yang menampilkan apa ya. Kita lanjutkan saja materi berikutnya, itu tentang alat output ya. Nah, sebelum ke alat output, kita ada input yang multifungsi. Bisa itu dia fungsinya itu bisa jadi input dan bisa jadi output. Nah, ada beberapa alat masukan yang punya fungsi ganda, yaitu sebagai alat masukan dan sekaligus alat keluaran. Nah, contohnya itu seperti modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah output device. Output device itu adalah output yang dihasilkan dari pengolahan data pada komputer yang dapat digolongkan ke 4 bentuk. Yang pertama, tulisan. Kedua, huruf. Keempat, suara. Ketiga, suara. Dan keempat itu bentuk yang dapat dibaca oleh mesin seperti bahasa pemrograman. Hanya bisa dimengerti oleh mesin komputer. Nah, Bapak mengambil contoh-contoh kecil ini aja. Jadi Bapak hanya mengambilnya 3 contoh aja ya. Yang pertama itu ada monitor, speaker, dan printing device. Nah, dari ketiga hal itu, yang pertama itu ada monitor. Monitor itu dapat kita definisikan sebagai menampilkan gambar dalam bentuk dot, titik-titik di tabung kaca. Jadi inputnya itu didapatkan dari kartu VGA card yang merubah sinyal-sinyal yang dapat dikenali oleh monitor. Pada monitor, sinyal elektron ditembakkan ke suatu titik ke tabung layar. Di dalam tabung proses akurasi warna ditampilkan. Nah, jadi monitor itu contoh sederhananya ya, seperti ini ya. Ini namanya monitor. Nah, ini juga namanya monitor yang menampilkan hasil dari pengolahan data yang kita olah. Selanjutnya itu speaker sound card. Speaker itu digunakan untuk menampilkan suara. Inputnya itu, jadi inputnya itu didapat dari sound card yang ada di belakang atau pada PC itu atau komputer, terdapat pada bagian belakang CPU-nya. Kalau pada laptop ada di dalam motherboard-nya itu.
Nah, jadi hasilnya itu jadi sound card itu dapat merubah sinyal digital menjadi sinyal dapat didengar oleh manusia. Gitu. Contohnya itu seperti musik, ya musik lah, MP3, yang lain sebagainya. Nah, lanjut kita ya. Yang terakhir itu printing device atau alat printer. Alat keluaran yaitu alat keluaran yang digunakan untuk mencetak tulisan serta gambar pada media kertas atau sejenisnya. Printer itu adalah alat pencetak dengan media kertas, dan pada alat cetak itu terdapat tinta yang dibutuhkan untuk mencetak. Nah, tinta ini ada jenis-jenis juga. Itu pertama ada dot matrix, laser jet, inkjet, dan lain-lain. Nah, itulah materi dari Bapak hari ini tentang input dan output. Jadi dapat kita simpulkan bahwa input dan output itu adalah alat untuk memasukkan data yang hanya dapat dimengerti dan dikerjakan oleh komputer atau mesin komputer. Dan output itu adalah device atau alat yang dapat yang digunakan untuk menghasilkan atau menampilkan data-data yang sudah diolah tadi, seperti monitor. Nah, anak-anak sekalian, jika ada yang belum paham dapat ditanyakan ke Bapak langsung ya, jangan sungkan-sungkan. Oke, Bapak akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Coba anak-anak sebutkan beberapa alat input yang Bapak sebutkan tadi. Ya, tunjuk tangan. Oh ya, Fadil. Ada berapa? Ada keyboard ya? Bagus sekali. Tangan Bapak Fadil. Terus ya Bapak Fadil. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Imam. Mouse, ya bagus sekali. Mouse itu termasuk ke dalam salah satu alat input ya. Tadi ada 4 contoh yang Bapak contohkan. Siapa yang bisa menyebutkan 2 contoh lagi? Ya, Putri, silakan. Ya, bagus sekali. Putri itu pertama. Putri itu apa tadi? Ya, scanner dengan touchpad dan light pen. Nah, bagus sekali. Anak-anak dapat menyebutkan beberapa contoh yang Bapak jelaskan tadi ya tentang alat input. Jadi alat input itu ada yang paling Bapak contohkan tadi. Yang pertama ada keyboard, kedua mouse, ketiga scanner, keempat itu ada light pen dan touchpad. Nah, pada selanjutnya itu ada output. Siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh alat dari output device? Silakan Lukman. Ya. Ya, bagus sekali. Output device itu ada 3 yang Pak contohkan tadi. Itu ada pertama ada monitor, sound card, dan terakhir tadi ada apa ya? Printing device atau alat printer. Nah, bagus sekali anak-anak. Sepertinya anak-anak sekalian sudah paham tentang materi yang Bapak jelaskan hari ini ya. Jadi, sekarang ini Bapak akan bagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok. Coba duduknya dipisah-pisah jadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 itu ada Adila Putri, Fadil, dan Lukman. Dan kelompok 2 itu ada Imam, Devi nggak hadir ya, Imam dan Tasya aja. Jadi hari ini pada sesi ini Bapak akan menugaskan anak-anak semua carilah beberapa alat input dan output di luar dari Bapak yang jelaskan tadi. Tulis di double folio aja ya. Nanti akan Bapak tanya lagi. Ya, waktunya dimulai dari sekarang ya.
waktu kita terbatas. Nah, sepertinya waktu Bapak sudah berikan sudah habis, silahkan kepada kelompok 1 untuk menampilkan beberapa contoh alat inputnya ke depan. Silahkan kelompok 1. Ya, kenapa kelompok 1 belum siap? Kelompok 2 juga belum ya? Oke, baik. Sepertinya Bapak karena keterlambatan Bapak tadi ya, waktunya banyak terbuang. Jadi tugas kelompok ini akan Bapak jadikan sebagai PR. Jadi tugas ini dikumpulkan minggu depannya. Untuk materinya Bapak tambah sebanyak coba cari kalian contoh lebih banyak lagi ya tentang output dan input. Satu lagi tentang alat proses atau proses device. Nah, dikumpul minggu depannya di double folio. Ya, baik. Nah, sebelum Bapak, sepertinya waktu kita telah habis untuk pembelajaran siang ini ya. Mohon maaf atas keterlambatan Bapak tadi. Jadi akan Bapak simpulkan satu kali lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi kita itu belajar hari ini tuh tentang input dan output. Jadi Bapak jelaskan tadi alat input itu adalah alat masukan yang dapat diterima oleh komputer, dan output itu adalah alat yang digunakan untuk menampilkan hasil data yang sudah diproses tadi. Nah, tadi ada 4 contoh dari alat input. Yang pertama di keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga scanner, yang keempat touchpad dan light pen. Nah, pada alat input ada 3 alat contohkan tadi. Pertama ada monitor, printing device, dan apa tadi Bapak lupa? Satu lagi Bapak lupa ya. Nah, ya ada speaker sound ya Bapak, mohon maaf karena Bapak banyak pikiran. Nah, untuk minggu depan jangan lupa tugasnya dibuat ya. Nanti akan Bapak nilai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dibuat ya. Baik, Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.